hampir 70 peserta yang ikut di luar ekspektasi. Banyak Pak banget, Peter Kak. kayak Iya. fansnya Pak Peter semua deh ini kayaknya. Makanya Tuh, tadi kan. bilang gitu, antara mereka mau nyinyir apa sayang sama aku gitu. Tuh kan. Selamat datang pada netizen dan Ideans semuanya. Selamat datang di We Talk About episode 2, ngapain desainer sekolah tinggi banget. Bersama saya Atak Wijaya dari Koordinator Bidang Aktivasi Kegiatan IDEA Semarang. Nah, nanti dua teman saya itu dulunya juga salah satu pengurus dan yang dari Taiwan itu mungkin tadi itu adalah salah satu Pak Peter Ardianto itu adalah Sekretaris Cabang Semarang periode yang sama dengan saya 2019 sampai 2021. Saya mewakili yang milenial sih sebenarnya di acara ini. Mungkin nanti di IDEA itu juga ada beberapa acara yang lain yang bisa kalian ikuti. Mungkin bisa follow IDEA Semarang atau mungkin Instagram IDEA langsung. Prolog sebentar tentang topik ngapain desainer sekolah tinggi banget. Nah, kita kembali lagi ke topik. Ya mungkin tuh teman-teman semuanya ada yang kemarin saya lihat bahwa yang daftar itu kebanyakan dari desainer, dosen, mahasiswa, pelajar. Mungkin banyak yang penasaran ya. Mungkin kalau yang kalangan dosen udah nggak penasaran lah. Dokter tuh seberat apa dan bagaimana. Mungkin untuk yang dosen-dosen muda mungkin ada penasaran ya. Kayak harus sampai dokter tuh gimana. Pasti kalau atau mungkin yang di luar kayak pelajar, mahasiswa atau desainer mungkin pada mikir ya kayak dokter tuh pasti sekolahnya capek banget gitu, dan orang-orangnya mesti gila, pinter-pinter banget ya kan, mesti pada mikirnya kayak gitu tuh. Nah, di tengah para desainer atau yang berusaha memperkaya logo atau mungkin ilustrasi ataupun memecahkan masalah, menghasilkan karya yang inovatif atau sekedar kita mengisi pundi-pundi tabungan kita misalnya gitu. Nah, mereka ini berdua menjalankan sebuah misi kehidupan mereka untuk terus belajar ya toh, dan rendah hati untuk akhirnya mau bercerita dan memberikan waktu untuk ngobrol ke kita semua. Nah, mungkin ini kita perkenalkan langsung ya, ada Pak Peter dan Bu Mila. Silahkan di-unmute, jangan di-mute melulu, mungkin saya hello juga ke teman-teman ya, ada Bu Mila. Halo semuanya. Ya, tuh ada Bu Mila, ada Pak Peter, mungkin Pak Peter. Ya, Pak Salam dari Taiwan yang udah malam nih. Ya, tuh. Di Taiwan selisih 1 jam ya, Pak Peter ya? Ya, sekarang jam 8. Oke, mungkin langsung masuk aja nih. Kan host nih nggak suka nih memperkenalkan nih. Sok tahu banget gitu loh. Apa pembicaranya itu siapa. Nah, mendingan nih pembicara langsung kenalin diri aja. Siapa, mungkin dimulai dari Kak Peter dulu lah. Yang muda loh. Yang muda. Ya, benar. Halo semua, salam kenal. Halo, di sini wah banyak banget yang gabung ya. Ada dosen-dosen saya dulu, aduh. Ada teman-teman Adian, ada Mas Eka, ada teman-teman mahasiswa, alumni Unika. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Peter Ardianto, panggil aja Peter. Saya sekarang sedang studi S3 di Asia University Taiwan, jurusan Digital Media Design. Saya baru 1 semester di sini, jadi mungkin sharing banyaknya nanti ada di Kak Mila ya. Kak Mila itu udah berapa semester, Kak? Banyak ya? Udah banyak banget sampai malu. Nggak lulus. Enggak, tapi emang itu normal ya. Emang nggak gampang. Setelah nanti kita akan sharing selanjutnya apa, lalu tantangan kita di sini apa. Gitu. Seperti yang sudah disebutkan Kak Moderator tadi, saya juga anggota IDEA Semarang, wakilnya Antoni, tapi sedang istirahat dalam sekejap ya. Nggak tahu sekejapnya berapa tahun ya, Tun ya. Oke, saya rasa gitu perkenalannya Kak Host, nanti kita sambung sama paparan. Kak Peter usianya berapa? Semester berapa? Usia 32 sekarang, masih kayak 23 ya. 23, oke. Percaya, Pak. Istri 1, anak 1. Tambah gitu ya. Anak baru lahir di Taiwan juga, jadi wow, tantangannya seru. Bintangnya Aries ya, Pak ya? Bintangnya Taurus sama kayak bapaknya. Taurus sama Taurus ya? dia. Oh, sama. Pusing. Ibunya pusing. Ya. Baru aja lahir kemarin tanggal 25. Oke.
Pak Peter tuh semester berapa tadi, Pak? Lupa saya. Semester 2 ini, baru lewat 1 Semester 2 ya? Waduh, masih panjang, Pak. Masih 6 Masih semester lagi panjang mungkin. banget. Ini masih diperalat profesor ini. Oh, siap. Oke. Siap-siap ganti peralat terus. Oke, mungkin lanjut ke Bu Mila. Kak Mila lah. Duh, Oh iya. Kak ya di sini. perkenalan, Kak. Perkenalan, nama saya apa nih? Nama panjang nggak usah lah ya. Namanya Mila, panggil aja Mila ya, Mila Joko. Saya kuliah di Institut Teknologi Bandung, ambil jurusannya desain interior. Nah, ini udah tahun keempat, udah semester ke-8, udah saat-saatnya mau didepak kayaknya dari ITB. Udah diusir-usir mulu gitu sama dosen. Kapan lulusnya udah gitu. Nah, di sini kemarin juga sempat batuin di IDEA itu waktu gantiin Kak Alphonse ya. Kak Alphonse kalau nggak salah lagi studi ke Filipina, gantiin sebentar, terus ternyata saya duluan ya berarti. Saya duluan keterima di ITB. Jadi pamit dari Semarang, dari Unika, sampai pindahan gitu. Oke, Pak Peter tadi semester 2, Mila semester 8 tuh berarti tahun keempat ya? Bentar lagi lulus ya berarti? Oh ya, harusnya. Bentar lagi lulus ya harusnya. Harusnya ini maksudnya di 6 bulan ini atau 6 bulan ke depan? 6 bulan ini harusnya. Ini harusnya nih. Iya, ini harusnya sidang terakhir tuh di 6 bulan semester ini. Jadi sebelum COVID itu udah di blok-blok tanggalnya. Tanggal segini harusnya maju sidang kolkium, tutup, terus terbuka. Tapi karena udah kayak gini, semuanya ada penyesuaian, ya pasti adaptasi. Jadi agak mundur nih dari schedule. Ya. Berarti sidangnya agak berkendala ya karena ada COVID ini ya? Mundur. Tanggalnya apa udah ditentuin sebelumnya kemarin, terus jadinya mundur? Iya, tadinya udah dirembukin sih sebenarnya, udah diplot gitu ya. Cuman bulan diskusi apa? lagi. Bulan harusnya apa? Ini udah sidang tertutup sih kalau schedule awal harusnya. Bulan Mei ini atau? Karena ngejar wisuda Juli, tadinya ngejar wisuda Juli, cuman nggak bisa, jadi kayaknya mundur. Mungkin mudah-mudahan kekejar yang Oktober kalau bisa diusahain. Oke, siap. Wah, ada yang ke unmute ya? Bentar. Ini agak pusing nih ngurusin mute-nya banyak banget 181. Bentar ya, aku mute semua dulu aja. Nanti baru aku milih lagi. Bentar. Oke. Oke. Oke, udah. Udah ke mute semuanya tadi karena ada yang masih masuk ternyata suaranya. Udah disetting. Oke, mungkin kita langsung aja nih masuk ke sesi pertama. Tadi kan perkenalannya udah nih. Kak Mila dari Bandung, Kak Peter dari Taiwan nih, ya jauh banget pokoknya. Nah, sesi cuma 1 jam sih, nggak berasa ya kayak di Bali lah ya, Bali Semarang. Nggak jauh-jauh amat lah. Mungkin nanti kita langsung masuk aja ke kegiatan kuliah S3. Mungkin pada penasaran lah, ini kakak-kakak ini udah mempersiapkan ceritanya mereka tentang kegiatan kuliah S3 itu kayak apa. Pasti sebelum kita kepo ya lebih dalam pertanyaan, mau menanyakan kan kita harus butuh bahan dulu nih, yang dicaci maki ini apa gitu loh ya kan. Nah, ini kita mulai dari yang paling dekat dulu lah, Bandung. Kami mungkin bisa cerita dulu lah, mungkin kesehariannya itu di sana S3 itu kayak apa gitu loh.
seberat apa, sesusah apa, atau gampang banget sebenarnya. Kak Mila, langsung aja Kak. Keseharian ya. Langsung pakai ke Keseharian. slide, nggak apa-apa loh Kak Mila. Oh, langsung slide aja. Oh, Pakai oke. slide aja nggak apa-apa. Oke, Biar siap. kita tahu nih gambarannya. Nah, kan ada Gue gambar dulu sih. nih. Iyalah. Kak Peter dulu. Aduh. Oke, siap. Loh kan tadi udah Kak Peter. Sekarang Kak Peter dong. Yang penuh pengalaman dulu. Baik. Tenang. Santai. Tak nafas. Minum dulu. Aduh. Ini saya berasa latihan sidang terbuka ini kalau begini. Oke. Wah, gila nih yang nonton 86 loh, guys. Sip. Oke dia. Nah, ini jadi sesuai dengan tema kita nih ya. Desainer tuh sekolah tinggi-tinggi amat tuh ngapain sih gitu kan? Ya. Oke. Nah, ini saya sharing pengalaman pribadi saya sebenarnya. Jadi mungkin masing-masing dari kita akan memiliki pengalaman yang berbeda juga gitu ya. Pasti sesuai dengan ya latar belakangnya, tujuannya, kenapa kita sekolah, gimana prosesnya, termasuk risetnya juga seperti apa, pembimbingnya juga gimana. Gitu. Jadi ini adalah sebuah pengalaman bisa dikatakan sharing pengalaman pribadi aja gitu. Oke. Nah, ini adalah kata-kata yang selalu muncul di saya gitu. Ketika saya mau ngambil studi S3 itu. Yakin nih mau sekolah gitu ya. Karena saya itu juga seorang ibu, jadi tuh saya pasti nanya, ntar anak lu tuh siapa yang ngurusin gitu. Kurang ribet apa kerjaan lo tuh gitu. Apa nyari-nyari penyakit, apa kenapa sih gitu. Jadi sebenarnya tuh ngapain sih lo tuh sekolah gitu. Terus saya pikir-pikir lagi. Jadi ternyata ini tuh berawal dari ketika saya S2, jadi mungkin flashback sedikit gitu ya. Saya tuh dari S1 itu arsitektur. Ngelanjutin ke interior design dengan harapan untuk lebih tahu gimana manusia itu dalam sebuah ruang. Gitu. Akhirnya masuklah ke interior design. Kebetulan dapet pembimbingnya tuh yang pinter banget gitu. Mungkin ada yang tahu namanya Pak Prabu Wardono tuh di ITB. Saking pinternya, dia tuh sampai kayak challenge gitu ya. Waktu saya mengajukan tesis saya gitu, kamu nggak bisa nih pakai statement ini gitu. Kalau misalnya kamu mau pakai statement ini, berarti kamu harus lanjutin ke stage berikutnya, S3. Supaya kamu bisa bikin teorimu sendiri gitu. Contohnya. Oh gitu ya Pak? Iya gitu kan. Oh oke. Nah sejak saat itu tuh, semester akhir S2, saya tuh mikir gitu kan, iya nih kayaknya harus bikin teori sendiri nih. Lama-lama terus udah deh lulus gitu kan. Dan itu anehnya tuh masih penasaran aja gitu. Penasaran, coba seandainya gue bisa neliti antara ruang sama manusia gitu. Mungkin gue bisa pakai teori gue sendiri gitu. Nah, jadi memang dari awal, dari S1, S2, sampai sekarang pun, saya tuh selalu tertarik bagaimana orang kreatif itu bekerja. Gimana orang kreatif itu berhubungan sama ruangnya. Gimana sih ruang mereka itu? Gitu. Apakah harus penuh warna? Apakah justru harus clean? Harus straight? Nah, itu macam-macam. Jadi, apa sih yang gimana sih sebenarnya orang-orang pinter, orang-orang kreatif dalam bidang industri kreatif gitu ya,
pada butuh ruang kayak apa sih supaya mereka tuh bisa tetap kreatif gitu, intinya tuh gitu. Penasaran, 10 tahun kemudian setelah saya lulus, saya masuk. Jadi awalnya si iseng doang nih gitu. Pak, saya mau ngelanjutin sekolah. Saya masuk lagi tuh ke ruangnya Pak Doni. Oh iya, bagus dong gitu dia bilang. Mau neliti apa gitu. Tentang ini Pak, ngelanjutin tentang ruang kerja kreatif. Terus ngobrol. Jadi kalau di ITB itu kita selain beberapa tes itu ya, TOEFL, TPA, apalagi ya lupa. Nah itu kita juga membawa berkas yang isinya proposal tentang penelitian kita yang didahului oleh studi observasi awal gitu. Akhirnya saya di-challenge sama Pak Doni untuk ngangkat pekerjaan kreatif apa yang ada di sekeliling kamu. Kamu angkat local apa nih yang bisa kamu angkat dari daerah kamu tempat waktu itu. Nah, kebetulan saya awalnya itu di Semarang. Makanya ketemu sama Kak Ata, Kak Peter, Kak Tuni. Oke, ketemu aku ya. Terinspirasi ya, terinspirasi. Lumayan mencerahkan. Tiap hari di Wapo pada ngapain sih, gitu kan. Terus akhirnya, oke, kita ambil nih. Saya ambil waktu sekarang ini, saya angkat pembatik tulis tradisional. Nah, ini ada beberapa dokumentasi foto-foto kegiatan selama kita lagi kuliah nih di kampus Ganesha ya. Kebetulan untuk studi S2 dan S3 itu berada di depan, di gedung lama yang dekat Galeri Somarja. Di sebelah kiri. Banget ya, fotonya kecil-kecil banget ya, Kak. Kekecilan ya? Oh, maaf ya lumayan, nggak kelihatan. Lumayan ya. Supaya langsung cepet gitu ngomong. Oke. Supaya bisa dipercepat ya, persingkat ya. Oke, baik. Ini dari yang mungkin ujung kiri ini apa nih? Ujung kiri itu gimana tuh? Jadi ada 3 row ya. Kita lihat di row kiri ini ada aktivitas. Ini awal-awal kita kuliah itu dosennya Pak Bambang Sugiarto, itu dosen filsafat dari Unpar. Kita emang ada kelas gabungan antara desain dengan arsitektur. Jadi ini mahasiswanya agak banyak, 15-18 orang gitu ya, karena 2 kelas digabung. Terus kita kuliah bareng pada satu hari itu, khusus untuk kelas ini, filsafat. Ngobrol, very inspiring beliau itu ya. Akhirnya 2 semester kalau nggak salah dapat kelas filsafat oleh Pak Bambang. Kuliahnya 2 semester? Oh enggak, untuk mata kuliah filsafat ada 2 semester. Oh, filsafat kuliahnya 2 semester. Benar. Terus di bawahnya itu ada Pak Agus Sahari, itu lagi kelas apa nih? Saya lupa deh. Nah, itu kita juga kadang-kadang sambil doodling gitu ya, sambil gambar, sambil merhatiin slide, bengong. Pada ngomong apa sih, terus gambar gitu. Yang hitam putih itu apa sih, Kak? Ya. Nah, itu gambar. Kadang-kadang kita sambil doodling, sambil gambar gitu, ngedengerin orang presentasi, ambil gambar gitu. Ambil bikin apa, ada yang bikin komik, ada yang nyeket apa gitu. Itu memang udah naluri kebiasaan anak kafe ya kayaknya. Ya, kayaknya. Desain lah ya. Mesti semuanya kayak gitu ya. Gatel gitu kan, kalau cuman bengong aja gitu pasti ngantuk. Nah, itu sambil gambar atau sambil nyatet apa gitu. Nah, kita sering juga makan bareng, karena itu siang, biasanya itu kuliah emang dipadetin ya, dalam satu hari ada kuliah, ada asistensi. Nah, kita kadang-kadang sering makan bareng di situ. Jadi sebelum antar kelas itu kita, udah makan dulu gitu. Satu mata pelajaran tuh
jam berapa sampai jam berapa, Kak Mila? Ada yang dari pagi sampai jam 11, terus nyambung lagi jam 11, jam 1 sampai jam 3 gitu. Berarti Kadang cuma satu hari 2 mata kuliah gitu? Iya, maksimal 2. Oh. Ada juga yang cuma 1 sih, cuman kadang nyambung sama bimbingan. Nah, bimbingan itu kadang yang lebih lama daripada kelas, gitu sih. Kalau yang seminggu, itu masuknya berapa hari seminggu? Seminggu paling banyak 3 hari. Oh, 3 hari. Terus 3 hari. berarti sisanya udah nggak ada kelas lagi ya? Makanya sempet, awal-awal bolak-balik ke Semarang sempet gitu. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis kelas, Kamis malam ke Semarang, terus nanti Senin malam balik lagi ke Bandung gitu. Oh, oke. Tuh, mas-mas yang apa ngintip-ngintip di pojokan itu siapa ya kamu? Iya, itu Pak Hari namanya, angkatan saya juga. Jadi emang jahil, tua-tua jahil. Nah, itu orang kreatif mungkin salah satunya itu kesannya jahil gitu ya. Udahlah, ya gitu deh. Kak Mila, itu sekelas itu kuliah berapa orang? Kalau pas jam mata kuliah gitu? Kalau di angkatan aku, kelas maksimal 10 orang. 10 orang? Cuma 10 orang. Wow. 10 orang kayaknya udah banyak ya. Ada yang 8 orang gitu. Satu angkatan 8 orang. 10 orang itu udah termasuk banyak. Karena yang dosen promotornya gitu ya, yang profesor itu juga cuma sedikit. Jadi nggak semuanya bisa ngampu gitu. Ya. Intinya kita kurang Indonesia ya. Karena kita kurang profesor ya yang nguji, istilah gitu ya. Ya, regenerasi kita dikit. Betul. Perlu dipercepat ya. Nah, untuk row yang di tengah ini pembimbing saya ada Pak Agus Sahari. Ini akhir dari sidang 95 nih kalau nggak salah. Oh, ini udah sidang nih? Ini situasi sidang. Di 2 ini ada Pak Andar Bagus, itu pembimbing 2 saya yang selalu kasih coret-coretan detail banget. Setiap habis sidang pasti coret-coret detail, bikin tabel apa. Itu ya. Oh, jadi kayak ngoreksi gitu ya? Ngoreksi. Teori apa yang, atau hasil risetnya apa nih, kurang apa gitu. Terus kayak langsung dikoreksi sama dia gitu ya? Langsung diberi masukan, nanti berarti habis ini, ya next step-nya bikin ini ya. Terus nanti udah pokoknya penuh aja gitu satu papan tulis. Oke. Si bapaknya hobinya ini ya, coret-coret langsung di papan tulis ya? Ya. Gitu. Kak Mila, untuk yang kemarin tuh, kalau yang kuliah masuk ke kelasnya tuh berapa semester itu yang kalau yang kuliah? Kalau untuk kuliah tatap yang muka, masuk kelas, tatap muka itu sebenarnya sampai semester 2-3 ya, kalau nggak salah. Semester 3? Kalau nggak salah ya. Jadi semakin ke atas itu semakin mata kuliahnya cuma 1-2 gitu. Bahkan yang terakhir itu kalau misalnya kita cuma ambil mata kuliah seminar, itu kita cuma bimbingan per tim aja, per tim dosen ya, per tim promotor, gitu. Paling ada cek kontrol 1 bulan sekali untuk cek progres aja sampai mana gitu. Gitu ya berarti. Tapi kalau yang sekarang udah nggak ada kan kuliah di kelas, udah nggak ada ya? Sekarang udah nggak. Sekarang. Yang terakhir kuliah semester yang nggak ada kuliahnya tuh semester berapa? Yang nggak ada sama sekali. Kemarin terakhir 8. 7 seminar 5 ya. Oh, 7 udah nggak ada mata kuliah. Maksudnya kelas nggak ada sama sekali ya? Udah cuman tinggal bimbingan aja. Oh, 7 sama 8 berarti ya. Kalau yang 1 sampai 6 masih ada lah yang mungkin yang agak padat, yang sampai 3 hari seminggu itu yang semester 1-2 gitu ya. Betul. Terus berarti yang 3, 4, 5, 6 udah kayak ada tapi nggak sebanyak semester 1 dan 2 gitu ya. Benar. Sisanya lab itu. Riset. Tergantung riset kita gitu. Oke. Mungkin langsung jelasin lagi Bu Mila. Kak Mila nih yang
di tengah mungkin. Yang di tengah. Jadi kemarin selain kuliah gitu, pembimbing saya itu juga nugasin saya untuk ikut ke kelasnya gitu, kayak asdos gitu. Kamu nanti masuk ke kelas aku ya gitu. Mata kuliah waktu itu saya ikutnya desain manusia dan faktor manusia, desain dan faktor manusia DFM. Jadi ikutin si bapak ini gitu. Ada kelas apa, ada tamunya, pembicaranya apa, bahas tentang apa. Nah, yang di bawah ini kebetulan yang baru, paling baru ya, kelas ini ada penguji ahli saya ini Pak Kadek dari LIPI Bandung ngejelasin tentang riset desain produk dengan menggunakan EMG, EMG, apa tuh? elektromiografi kalau nggak salah, tentang aktivitas otot gitu. Oh, aku pernah kayaknya lihat di story-nya Kak Mila. Yang nempelin itu kan stiker itu ya, bukan yang gerakan buat ngecek gerakan tangan, gerakan badan itu bukan? Salah satunya itu, pakai itu. Kayak ergonomisnya kursi itu duduknya begini gitu. Ya, bisa. Kayak gitu. Bisa kayak gitu, pakai gitu. Terus di row paling kanan itu ada paling atas tuh ada kita beberapa kali nyelenggarain kuliah bareng 3 angkatan tuh. Itu ada 2015, 2016, 2017 gitu. Kuliah yang paling bareng. atas ya. Jadi rame. Rame kuliah kemarin itu bareng Pak Setiawan Sabana. Rame semua ngumpul, terus ya sambil ngobrol gitu ya. Jadi kuliahnya nggak terlalu serius. Kalau kuliah bareng tuh berarti kayak kuliah umum gitu kali ya, kalau S1 gitu. Apa kayak apa ya? Maksudnya yang diceritain gitu apa ya? Penasaran kepo. Oh, kalau ini sih kemarin si Bapak itu ceritain tentang kemasan dengan apa ya? Pakai material material gitu, tapi kemasan Sunda, kemasan tradisional gitu. Ada bukunya gitu. Jadi beliau sharing tentang buku itu, terus kita semua ikut gitu. Oke. Oke, lanjut aja kami. Oke, di bawah ini ada Pak Ibezat ya, Pak Imam Bukhari Zainuddin. Ini salah satu maestro desain produk kita ya. Main sharing juga tentang desain perkembangan desain. Nah, ini salah satunya dari Oxman yang berikut terinspirasi dari itu. Nah, di sisi yang sebelahnya gitu ya. Kemarin selain kuliah, ikut jadi asisten dosen, kita juga di-challenge nih pada suatu masa bikin suatu event pameran yang sebelumnya itu ada kayak apa ya namanya, residensi gitu. Jadi sebenarnya ini anak-anak karya. Jadi kalau di S3 di ITB itu ada 2 jalurnya, satu kajian, satu karya atau penciptaan. Saya ambil kajian. Kajian itu dengan harapan skripsi. Bisa mengeluarkan teori-teori baru, temuan-temuan hasil baru gitu ya. Nah, kalau karya ini selain teori baru, dia juga menciptakan sebuah produk gitu. Sebuah karya. Bisa karya seni, bisa karya performance, bisa produk, bisa DKV, bisa macam-macam. Nah, yang pas pada saat tahun berapa ya itu? 2018 kalau nggak salah. Itu ada event yang kita di-challenge mahasiswa untuk mengorganisir sebuah event residensi sekaligus pameran. Tarafnya internasional, karena ada dari Filipina, ada dari Jepang, ada dari Malaysia, dari Indonesia. Kita koordinir, kita ikut juga pamerannya. Pokoknya panitianya tuh lo lagi, dia lagi gitu. Terus seru dan cukup nyita waktu juga sebenarnya. Jadi harus pinter-pinter mengalokasi waktu pada saat itu tuh risetmu harus jalan,
nanti di akhir tetap ada sidang, tapi ada juga kegiatan ini, gini gitu loh, banyak banget. Nah, itu sih sebenarnya yang kita harus pintar-pintar. Gitu. Lalu, Haris lu. nah ini kegiatan seminar dan pameran ya, seperti tadi. Ini nggak semuanya saya masukin, ada beberapa kegiatan seminar yang udah kita lakuin bareng-bareng. Ada yang satu kelas, ada yang satu angkatan, ada yang mix angkatan gitu ya. Dari yang paling kolom kiri ini ada Pak Peter nih. Kelihatan nggak Pak Peter nih? Ada Pak Peter dan Pak Rian tuh. Paling belakang ya? Ada kamu. Pas di Bali ya, kita ketemu ya. Nah, Iya, benar-benar. iya kan, sama Pak Rian tuh kalau nggak salah. Benar-benar. Ya. Nah, itu namanya mata kuliah seminar. Jadi kalau di ITB ada mata kuliah seminar, itu ada 2, seminar nasional dan internasional, menghasilkan proceeding. Kemudian ada mata kuliah jurnal nasional dan internasional. Nah, ini bagian dari mata kuliah itu. Jadi ada yang di Bali, ada yang di Surabaya, ada yang di Jepang, kemarin sempat bareng-bareng rame-rame. Kegiatan yang di Jepang ini cukup unik juga, karena selain kita ada yang sharing sebagai seminar gitu ya, sebagai peserta seminar, tapi teman-teman yang karya juga ikut pameran, memamerkan karyanya. Kebetulan kemarin kita diajak bareng nih sama teman-teman ISBI, dari ISBI Bandung, jadi kita ikut rombongan gitu. Nah ini yang kegiatan serunya tuh di sini gitu. Jadi sambil seminar, sambil jalan, sambil main juga, supaya seru aja gitu, supaya nggak stres-stres banget lah sekolah gitu. Berarti sering ikut seminar dari satu tempat ke yang lainnya gitu ya? Itu mempengaruhi kayak kriteria apa sih, nilai gitu di kuliah juga, dapat poin atau? Oke. Karena memang di akhir kuliah kita memang harus menunjukkan bukti bahwa kita sudah melakukan seminar, buktinya berupa proceeding, dan baru kalau udah melampirkan bukti itu baru kita dianggap lulus gitu. Oh, pantes kemarin banyak banget yang nanyain, sertifikatnya mana nih? Sertifikat. Iya. Untuk ya, event ini ya. Mungkin itu salah satunya untuk memenuhi tambahan poin mungkin. Bisa jadi. Oke, lanjut. Gitu, terus ya ini ada kegiatan, nah yang di Jepang ini kebetulan selain, jadi pada saat itu tuh nggak sengaja ya, nggak sengaja sih sebenarnya, itu setahun aku tuh 2 kali ke Jepang sampean. Yang pertama itu karena emang kepingin ikut conference ini, namanya ACAH ini ya. Itu berangkat sendiri awalnya, dan itu conference-nya ada di Kobe. Begitu pulang dari Kobe, baru nyampe Bandung, terus dosen tuh bilang, kamu nanti ikut lagi ya, gitu. Kemana Pak? Ke Tokyo. Kenapa Pak? Saya kan baru pulang Pak. Iya, justru kamu baru pulang, makanya kamu berangkat lagi. Aduh. Itu di sana ngapain? Bu Mila ikut konferensi, kok jadi pendengar aja atau pengisi acara juga? Oh, kita kalau misalnya ikut conference itu memang jadi pembicara, tak? Oh, oke. Jadi nggak cuma peserta, tapi kita mempresentasikan riset-riset kita, masukin ke event acara, kemudian kita preset, dan hasilnya itu berupa proceeding gitu. Jadi memang temuan-temuan yang kita udah analisis di lapangan kemarin, di salah satu pengakuannya melalui publikasi-publikasi itu, baik proceeding ataupun jurnal gitu. Oke. Berarti waktu daftar di konferensinya itu juga salah satunya mengirimkan ya riset-riset jurnal-jurnal yang dibikin Kak Mila juga ya, supaya bisa terpilih untuk ikut di acara mereka gitu ya. Oke.
Oke, lanjut aja. Terus, nah yang ke Jepang kedua kali itu sebelumnya saya juga emang ngomong nih sama pembimbing, Pak, saya mau ke Chiba, saya bilang gitu. Kebetulan pembimbing saya itu emang lulusan dari Chiba gitu. Terus dia yang senang gitu, ya udah kalau gitu kamu ketemu sama sensei, dia bilang gitu. Akhirnya korespondensi sama sensei, terus pas kebetulan emang rezeki juga bisa ketemu sama sensei, bisa main ke Chiba, ngelihat lab-nya, lab humanomics kalau nggak salah itu deh, departemen humanomics, tempat dulu dosen saya belajar. Jadi ngelihat fasilitas lab-nya apa aja, yang dikerjain apa aja, alat-alatnya apa aja. Terus pulang deh ke Indonesia, lapor. Pak, saya udah ketemu sama sensei, saya ngelihat lab-nya ini gitu. Oh oke, gitu. Cuman sampai situ aja. Tadinya saya nggak ada perasaan apa-apa, udah sampai situ aja. Nah, setelah itu masuk ke ini penelitian lapangan. Jadi, ini lagi ya, balik lagi ya. Kalau ke ini pasti akan tergantung sama risetnya masing-masing. Gitu. Tergantung juga sama penelitinya, tergantung sama pembimbingnya juga masing-masing. Riset itu akan dibawa ke mana, ke bawah, dibawa kemana, ke arah mana, dan itu tergantung kita gitu. Kita mau atau enggak gitu. Kita akan memutuskan ke arah sini atau enggak gitu. Nah, untuk saya, riset saya ini terbagi atas 2. Awalnya itu ada di penelitian lapangan. Kita ngelihat gimana para pembatik. Ini ada, di row ini ada row yang sebelah kiri ini objek studi kasus yang pertama. Itu batik peranakan Usucun di Kedung Wuni, dekat Pekalongan. Kalau mungkin yang Semarang udah paham ya, Pekalongan kayak apa, ya kan, banyak pengrajin-pengrajin batik yang keren-keren, ya kan. Nah, yang di tengah ini ada objek studi kasus yang kedua, itu batik Kutiksuan di Surakarta. Yang ketiga, itu ada batik peranakan juga, itu Maranata di Lasem. Jadi tiga objek studi kasus ini memang saya pilih awalnya based on produk yang mereka hasilkan. Kita udah rembukan ya, awalnya itu menentukan batasan kajian objek studi kasus itu apa aja sih. Nah, itu ribet banget di proses-proses awal matengin itu sama para pembimbing. Akhirnya dari 5 rumah batik yang saya tawarkan untuk menjadi objek kajian studi kasus, dipilih 3 ini. Nah, yang row pertama ini, sebelah kiri itu ada batik Usucun. Kita ngelihat gimana para pembatiknya itu dalam proses canting. Jadi untuk pengambilan data ini saya ngambil pendekatan etnografi dengan micromotion study. Jadi setiap ada sesi membatik, saya datang, saya rekam pakai ada 3 kamera, ada kamera 360, ada kamera biasa, ada kamera buat foto. Jadi kita ngelihat gimana perilaku, gimana orang itu ngebatik, dan gimana ruangnya, gimana jatuh bayangannya matahari. Dia ngaruh nggak ketika dia kepanasan, ketika dia kelembapannya, ketika dia jam segini sampai jam segini gitu. Jadi setiap 10 menit saya tuh ngukurin berapa luxnya, berapa, karena saya interior ya, berapa pencahayaannya, berapa kelembapannya, berapa, dicatat satu-satu. Oh, ternyata dia ganti nih posturnya. Oh, dia kayaknya capek deh selonjoran. Dicatetin sampai pilot study itu 6 jam. Dari jam 9 sampai jam 3. Liatin mbak-mbaknya gitu. 10 menit langsung catat. 10 menit lagi catat. Liatin. Mbaknya capek nih kayaknya. Perlu istirahat. Istirahat ya mbak? Gitu, sambil ngobrol. Nah, itu di Rumah Batik Usucun. Kemarin juga dosen tuh sempet
visitasi ya ke objek studi yang sebelah kiri itu ada Pak Andar, ngobrol langsung tuh sama Ibu Widya tentang batik-batiknya ya. Ada batik. Jadi Usucun ini batik peranakan terbaik yang ada di Indonesia. Kalau udah di Indonesia berarti itu udah di dunia, ya kan? Jadi batik-batik yang sebenarnya ciri khasnya itu buketan, warna-warna pastel, tapi udah dikombinasi juga dengan batik-batik kayak motif cuiri, ada motif saya nggak begitu ahli ya sama motif. Jadi beberapa aja. Di situ saya juga melakukan namanya participatory ergonomy. Nah itu akan saya lanjutin di nanti ya setelah itu. Ya. Participatory ergonomy. Mulai roaming nih. Kalimat-kalimat. Oh iya. Istilah-istilahnya bikin roaming langsung. Waduh, Oke. Participatory ergonomy itu jadi gini, ya nanti saya terangin ya. Ini habis ini dulu. Nah, di row kedua ini ada batik Gothic Swan. Gothic Swan itu Gothic Swan itu salah satu yang yang menciptakan motif batik Indonesia. Jadi percampuran pada saat itu ya, ini mungkin ada ahlinya nih di teman saya yang meneliti ini. Sekilas aja, jadi ya gimana pada saat Pak Soekarno masih hidup, beliau ingin mempersatu Indonesia melalui batik. Maka ditugaskanlah Pak Gothic Swan untuk membuat batik Indonesia. Batiknya itu merupakan perpaduan antara batik pedalaman atau keraton dengan batik pesisiran. Nah, makanya jadi motif-motif yang lebih beragam, tapi warnanya masih sogan, gitu. Kurang lebih nih kayak gitu. Nah, datang nih ke rumah batik ini, dan ada Pak Agus dan Pak Andar juga sempat datang, visitasi, ngelihat gimana sih proses ngebatik di masing-masing studi kasus ini. Nah, yang terakhir itu ada di Lasem, di rumah batik Maranatha. Ketemu sama teman-teman Kesengsem Lasem dan komunitas Kesengsem Lasem dan National Geographic ini. Jadi sepanjang perjalanan studi di lapangan ini, penelitian lapangan itu banyak ketemu orang. Ada yang ketemu sama-sama peneliti dari ISI, dari UNS, ada yang ketemu macam-macam kayak dari Kesengsem Lasem ini, dari heritage, dari arsitektur, dari pecinta batik sendiri, itu ketemu banyak orang gitu. Senengnya sih itu sih, ngobrol, nanti mereka sharing gitu. Oh, udah kesini gitu. Oh, udah ngeliat batik ini gitu. Senengnya gitu. Mereka nggak pelit ilmu gitu untuk sharing. Oke. Kak Mila, mungkin aku mau tanya sedikit nih. Kayak ruang kerja kreatif kita kan dari desain itu kan bisa lah yang lakuin dari jarak jauh. Nih, kalau menurut Kak Mila tuh yang habis riset ke sana, kalau misalnya kondisi pandemi kayak gini tuh, di sana pembatiknya bakalan kayak gimana ya? Masih bisa kerja dibawa pulang, atau mungkin siapa tahu Kak Mila tahu nih, kayak mereka tuh kira-kira batiknya bawa pulang atau enggak gitu, atau gimana itu nasib pembatik gitu sana. Ya, kalau yang proses canting itu nggak usah pandemi juga, biasanya mereka bisa bawa. Ada mungkin tergantung masing-masing rumah batiknya gimana ya. Rumah batiknya ya. Ada yang memang harus dikerjain di workshop itu, ada yang ya udah bawa pulang aja nggak apa-apa gitu. Kamu bisa ngerjain sambil kamu ngurus rumah, kamu habis masak atau habis apa. Nah itu ada yang kayak gitu. Jadi kalau bisa kayak gini mungkin ya mereka bisa bawa pulang, nanti setor untuk dicelup paling gitu. Oke. Kak Mila, berarti ini studinya ada 3 objek ya yang tadi yang disebutkan ya. Berarti
dari studinya ini, nanti akhirnya tuh Kak Mila bakal menghasilkan teori untuk lebih ke ergonomi apa ya, maksudnya batiknya, pembatiknya. Maaf nih, roaming ya nih. Ini berdasarkan S3. Iya. Ya ini masih belum publish ya, jadi saya juga nggak bisa ngomong benar Oh kira-kira. ya, oke. Berarti kalau yang masih yang rahasia nggak usah. Berarti kalau yang rahasia biarkan rahasia dulu aja. Mungkin langsung lanjut aja. Iya, ini saya ceritain prosesnya aja ya gitu. Ya, oke. Next. Ya. Nah, tadi ngejelasin participatory ergonomi. Jadi setelah penelitian lapangan ini selesai gitu, saya kira juga udah nih hampir beres nih, riset gue hampir beres gitu. Tinggal analisis aja bla bla. Ternyata enggak gitu. Ternyata sama dosen saya itu justru di challenge gitu. Kamu selama ini udah ngelihat gimana ruang itu mempengaruhi si pembatik gitu. Gimana kalau sekarang kita balik? Hah? Maksudnya gimana, Pak? Gimana kalau sekarang kamu meneliti gimana batik itu bisa menghasilkan ruang seperti apa sih? Kalau ya gimana tuh, Pak? Maksudnya kayak apa gitu. Jadi tadinya kita meneliti ruang, sekarang kita meneliti orangnya gitu. Dibalik gitu. Nah, untuk itu saya harus konsul dulu ke program studi teknik industri ke gedung sebelah maksudnya. Jadi teknik industri itu yang memang mempelajari khusus tentang ekonomi industri gitu. Ngobrol sama dosen-dosen yang TI. Terakhir ya, yang udah dilakuin sekarang yang terakhir gitu ya. Kayak akhirnya mengerucut jadi hasil yang bakal disidangin di akhir ini. Benar ya? Oke. Berarti gitu. Udah agak kebentuk nih. Jadi maksudnya tadi kan di awal kita kayak ada kuliahnya sebentar. Terus habis itu Bu Mila dari semester 3 sampai semester 7 ya mungkin ya. Yang riset-riset di lapangan, lab, seminar itu sampai semester 7. Nah, sama bikin sidang-sidang juga. Itu prosesnya jadi bolak-balik, Kak. Bolak-balik ya? Jadi di antara range itu ya tapi ya? Jadi udah mulai, saya itu masuk ke penelitian lapangan itu 2017 awal, jadi semester 2. Semester 2 itu harusnya baru sidang seminar 1 kalau nggak salah, 1 apa 2, saya lupa. Jadi pembimbing saya itu kayak nge-push gitu ya. Udah kamu masuk dulu ke lapangan, kamu lihat lapangan itu problemnya kayak apa, kamu detek satu-satu, kamu laporin, nanti kita analisis bareng-bareng gitu. Jadi masuk ke lapangan, ngelihat, oh Pak, saya dapat kayak gini. Coba pakai metode itu tadi, kamu rekam, kamu foto, nanti kamu catat perubahannya per sekian menit gitu. Oke Pak, balik lagi. Jadi bolak-balik ke lapangan ini nggak cuma sekali 2 kali. Yang ke Kedungun itu udah nggak tahu berapa kali sampai sama ibunya itu sampai kalau neliti itu sampai sampai malam-malam gitu, sampai dibeliin bakso, terus sampai udah kayak udah kayak akrab banget deh gitu. Udah kayak anaknya sendiri ya. Sampai maaf ya Bu, pulangnya malam, nggak apa-apa. Besok balik lagi boleh kayak gitu. Ya bolak-balik sampai kemarin terakhir juga masih ngambil data juga antropometri tubuh itu. Bulan apa tuh? Bulan Maret. Pas sebelum Maret ini? Iya. Sebelum corona ini berarti? Betul, sebelum Solo dinyatakan corona sebagai KLB itu. Berarti pas belum pas ada ya? Berarti kayak detik-detik menjelang gitu ya? Kayaknya sih udah ada sih. Ambil datanya. Udah ada ya? Mungkin udah ada. Cuman baru kan belum panik aja. Belum panik. Belum panik, benar. Gitu. Ya. Nah, udah. Oke. Dari lapangan, kita masuk ke ini tadi. Nah, nyambung nih. Beberapa waktu yang lalu, pas kita sempat main ke labnya Sensei, ini di row ketiga, ini di
foto yang paling tengah. Nah, itu paling kiri itu ada orang Jepang tuh, namanya Sensei Shimomura Sensei, itu dosen saya. Beliau itu ahlinya guru ya. oh, masih muda tapi udah profesor. Di sana kan profesor muda-muda ya, keren. Nah, beliau itu ahlinya humanomics gitu. Humanomics itu yang belajarin tentang bikin humanoid. Jadi kayak robotik ya. Robotik kalau di Jepang kan teknologinya maju ya. Jadi bikin robot gitu-gitu tuh. Nah, pulang dari Jepang, saya tuh nggak ada firasat apa-apa. Tiba-tiba dosen saya tuh bilang gini, nanti kalau alat-alatnya datang, kamu ikut belajar ya, gitu. Alat apa, Pak? Terus saya bingung gitu kan. Kita mau bikin lab ergonomi, gitu. Oh, saya tuh baru tahu, gitu. Ternyata beliau tuh udah mempersiapkan dari awal, gitu, bahwa supaya mungkin saya nggak kaget, gitu ya, karena ini bukan sama sekali bidang baru nih buat saya, gitu. Nggak tahu ini apa-apa tentang ergonomi apa, kinematika apa, biomekanika apa, saya nggak paham. Jadi beliau tuh benar-benar smooth banget. Kamu main dulu ke sensei, nanti alat-alatnya datang. Itu beliau lagi nyobain alat-alat yang datang, ada eye tracker, ada ukur heart rate, ada motion capture, ada virtual juga. Jadi, begitu datang, kita coba. Gitu. Udah, oke, gitu. Jadilah si lab ini. Gitu. Jadi, dari awal unboxing alat, sampai product knowledge, sampai setting kalibrasi itu harus dilakukan sendiri. Nah, itu syaratnya dari pembimbing saya. Kamu boleh pakai alat-alat di lab ini for free, tapi kamu harus ngerjain ini sendiri. Semuanya itu sendiri. Harus bisa setting sendiri, harus bisa ambil data sendiri, harus bisa analisis sendiri. Tentunya dengan bantuan beliau gitu ya. Akhirnya udah, kita coba bikin pilot study nih untuk masuk ke riset saya gitu. Gimana orang janting. Jadi saya pakai alat namanya motion capture. Mungkin untuk DKV lebih familiar ya. Motion capture itu biasanya membuat apa sih, kayak animasi gitu ya kalau di DKV ya. Ya, gerakan animasi itu ya mungkin ya, kayak gerak-geraknya gimana gitu ya. Ya. Jadi setiap joinnya itu ada marker yang bisa reflect gerakan kita gitu ya. Nah, ya. Mungkin ini kayak di Avenger gitulah ya. Nah, iya. visual effect ya, CGI. Iya gitu. Nah, mungkin bedanya di kita itu nggak bikin itu gitu, tapi justru ngelihat, ngedetect pergerakan titik ini. Jadi ada beberapa hasil riset yang bisa diekstrak dari setiap poinnya gitu. Saya ada 33 marker, itu bisa didetek, ada kecepatan, ada percepatan, ada perpindahan titik ya, displacement, ada satu lagi saya lupa apa. Di tracing, di ekstrak, ini contoh kegiatannya gitu ya. Data-data itu berupa angka-angka dengan Excel, dengan nggak usah diomongin ya hasil risetnya, prosesnya aja. Dan Pak pembimbing saya tuh dengan sabar banget ngajarin, ngulang lagi tuh trigonometri, ukur sudut, sin, cos tangen, ukur macam-macam, kayak yang saya pikir tadinya nih kayaknya nggak perlu lagi, keluar lagi itu sin, cos tangen. Oke. Ya, ada rumus-rumus segala ya. Iya, jadi beyond apa ya, beyond expectation banget nih kegiatan di lab ini. Terus udah, untungnya baik banget, bapaknya sabar banget ngajarin aku yang mungkin nggak ngerti-ngerti gitu. 3 menit lagi ya Bu Mila. Oke. Udah 19 jam, ternyata salah strategi ya. Ini 7 semester di dalam satu. Iya, kayak panjang banget kan. Harusnya sibuk dulu hari ini. Salah, benar.
Maaf ya, Bu. Maaf ya, Bu. Aku setia menunggu Bu Mila kok. Nggak usah ya. Ya, Oke. pokoknya riset ini cukup bikin head over heels ya. Karena Bikin- belum pernah akhirnya nyobain gitu, Pak ya. Karena mungkin ini baru, Baru. harus mulai terbiasa, dan ini kayak hybrid juga antara ilmu arsitektur, interior, TI, produk, semuanya gabung gitu. Terus kita harus pinter-pinter nih ngolah yang mana bisa jadi novelty untuk riset kita. Dan itu semua dijalanin pelan-pelan. Kalau capek istirahat. Oke. Istirahat. Gitu. Makanya kuliah S3 tuh 4 tahun ya, toh. Berasa Iya. kayak S1. Tapi nggak ada kuliahnya, cuman belajar kayak gini-gini. Bener. Lama. Bener-bener pelan-pelan banget. Kalau capek ya udah Mil istirahat gitu. Oke. Nah, dan semua ini kenapa sih gitu ya? Masih balik lagi pertanyaan. Balik lagi. Cuman untuk melampiaskan rasa penasaran. Saya in the name of curiosity. Jawabannya cuma ini ya. Iya. Karena penasaran, oke. Kita jadi arwah penasaran selanjutnya loh, Pak. Pak Peter Win. Begitu. Terima kasih semuanya. semuanya. Jadi Udah ini sharing. benar-benar overtime ternyata salah strategi ya. Kamila di awal ya toh, dia rangkum 7 semester dalam berapa menit ya udah. Ya nggak apa-apa, tapi kita dapat banget inspirasinya dari, ternyata kita udah lihat tuh di awal ada 8 semester kuliah di S3, 2 semester dia harus ngikutin kuliah di kelas 3 hari seminggu, habis itu sisanya riset di lapangan, seminar, baca buku, konferensi, publikasi, terus harus nentuin objek-objeknya tadi dari sekian jadi akhirnya cuma 3 ya. Terus dari hasil riset itu masih di sidangnya berapa kali Kak Mila? Sidangnya tiap semester. Kita ada 10 apa 11 kali dari awal. 11 kali sidang, nah mungkin kayak gitu. Nanti di setiap sidangnya pasti ada bimbingan juga ya, nggak mungkin cuma di sidang aja, kan ada masukan, terus habis itu kita harus riset lagi, cari lagi, pulang pergi lokasi yang jadi objek penelitian ya, sampai akhirnya masih dipertanyakan lagi ya di akhir, kalau misalnya dibalik ini teorinya gimana, nah kayak gitu. Betul. Itu bener-bener, ya itu, jadi itu rekam proses S3-nya dari desain interior Kak Mila ini. Nah, itu selama itu. Mungkin yang terakhir nanti Kak Peter nih yang dari anak baru masuk ya. Nggak sebanyak buka kok. Pendek. Bravo Kak Mila, terima kasih Kak Mila mungkin sharingnya nih. Terima kasih. Sangat bermanfaat sekali pokoknya nih. Gila, langsung 45 menit ternyata. Di luar ekspektasi. Oke. Mungkin langsung ke Kak Peter aja untuk ceritanya di Taiwan tuh mungkin perkuliahannya kayak gimana. Oke.